Sekarang ini kita akan membahas permainan-permainan catur yang diawali dengan pion E4 yang dibalas dengan pion ke C5 yang dinamakan pembukaan Sisilia. Di sini hitam menggunakan Sisilia naga dan putih melakukan serangan tajam dengan Yugoslav attack. Mari kita lanjutkan permainannya. Setelah hitam pion ke C5, di sini putih kuda ke F3, hitam pion ke D6, putih pion ke D4, menyerang pion. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke F6, kuda ke C3, lalu pion ke G6. Ini dia yang dinamakan Sisilia naga. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, pion ke F3, mencegah pergerakan kuda. Kuda ke C6, menteri ke D2, hitam rokade pendek, lalu putih gajah ke C4. Hitam gajah ke D7, lalu putih A4. Benteng C8, gajah mundur ke B3, kuda ke E5, putih rokade panjang. Kuda ke C4 menyerang menteri, putih gajah kali kuda, lalu benteng kali. Pion dimajukan ke H5, hitam menangkapnya dengan kuda. Lalu pion maju ke G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Dari posisi ini, ada dua versi susunan gerakan yang akan kita tunjukkan. Lalu putih gajah ke H6. Jika menteri ke A5, gajah kali gajah, lalu raja kali gajah, dan menteri ke H6 ska. Raja ke G8. Kita kembali lagi sedikit ke belakang, yaitu pada posisi ini. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda. Dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2. Hitam tidak dapat kali pion, karena putih akan kali kuda, ska. Pion kali kuda, menteri kali pion, skakmat. Dan juga di posisi ini, kuda tidak dapat kali kuda, karena menteri langsung kali pion H7, skakmat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya harusnya menggeserkan bentengnya agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8 agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, ska, dan putih akan terdesak. Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam, benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak C5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5.
Kuda tidak dapat kali benteng karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Jadi di posisi ini benteng kali benteng pastinya. Lalu kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga sama, kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Usaha untuk menyelamatkan Raja Hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda. Pion kali pion. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah, skak. Menteri kali kuda, benteng ke S1, skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang karena unggul posisi dan punya satu benteng, sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda. Kuda K5 mengancam skak mat di petak J7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1, skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke G7, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pada posisi ini. Hitam memajukan pion ke E6. Putih D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari posisi ini kita akan tunjukkan gerakan-gerakan hitam yang dapat membuat putih menang dengan mengorbankan menteri. Dimulai dengan pion ke A6, gajah D3, kuda E7, kuda C3, kuda C6 mengancam kuda. Kuda B3. Ini dilakukan putih agar jalur H5 tetap ada pada penguasaan menteri. Sekaligus gajah gelap dapat berkembang ke E3. Kuda ke B6. Rokade pendek. Pion ke B5. Gajah ke E3. Pion ke D6. Putih F4, gajah ke E7, membuka jalan untuk rokade pendek. Menteri ke H5, gajah ke F6. Benteng A ke D1. Langkah terbaik hitam itu gajah kali kuda dan pion kali gajah. Bagaimana bang jika di posisi ini hitam rokade pendek? Maka pion E akan maju mengancam gajah. Pion kali pion, gajah ke E4 mengancam kuda, sekaligus membuka benteng menyerang menteri. Jika menteri ke C7 melindungi kuda, pion F akan maju mengancam kuda. Pion kali pion, kuda ke D5 menyerang gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri akan tetap berusaha melindungi kuda dari ancaman gajah. Bisa dengan bergerak ke B7, bisa juga dengan bergerak ke D6. Jika menteri ke B7, putih akan terus mengejar menteri dengan menggerakkan kuda B ke C5.
Menteri ke A7 atau ke B8, kuda kali gajah sekak, pion kali kuda, dan putih gajah kali kuda. Kita lihat lagi saat menteri diancam dengan kuda. Jika menteri ke D6, maka gajah ke C5 menyerang menteri, dan benteng jadi terancam. Setelah menteri pindah, hitam akan kehilangan kuda. Sepertinya tidak, Bang, karena menteri hitam akan ke D8, Bang. Justru jika menteri ke D8 akan lebih parah. Lihat saja, kuda kali gajah, menteri kali kuda, sekaligus melindungi kuda dari ancaman gajah. Untuk sementara sih, memang kuda masih dapat terlindungi dengan menteri, tapi putih akan menyerang menteri dengan benteng ke D6. Gajah ke F6, jadi untuk hitam agar tidak kehilangan kuda, ya gajah kali kuda dan pion kali gajah. Ini dia detik-detik pengorbanan menteri dari putih. Menteri ke C7, benteng D2, kuda C ke E7, kuda D4, gajah D7, pion F maju mengancam kuda, pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda menghindari ancaman pion ke E5, dan kuda ke E6 mengancam menteri dan pion. Pion F tidak dapat kali kuda karena terkunci menteri. Gajah kali kuda, pion kali gajah mengancam pion F7. Pion ke G6 mengancam menteri. Dan disinilah sebuah gerakan tidak terduga terjadi. Putih tidak pion kali pion, tapi mengorbankan menterinya kali kuda. Setelah pion kali menteri, barulah putih pion kali F7 sekak. Jika hitam bergerak ke F8, jelas akan mati dengan gajah ke H6. Jadi, langkah raja hitam ini akan geser ke D8. Keuntungan putih di sini, pion ke D8, promosi menteri, sekak. Benteng kali menteri, benteng kali benteng, sekak. Raja ke D7, gajah ke F5, double sekak. Pion tidak dapat kali gajah karena sekak dengan benteng. Raja hanya dapat geser ke C6. Gajah ke E4 sekak. Raja tidak dapat geser, hitam hanya dapat menutupnya dengan kuda. Gajah kali kuda sekak. Raja geser ke D6, benteng ke F6 sekak. Raja ke E7 mengancam benteng. Benteng ke F7 sekak ster. Setelah raja geser, perwira hitam akan habis karena gajah akan dibuka kali benteng sekak dengan benteng. Seterusnya menteri hitam akan hilang juga. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu
dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup, hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya dan Muhansah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.